Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau cerita sedikit tentang proses pembuatan buket. Jadi alhamdulillah tadi itu di Facebook ada peringatan di mana udah ke 5 tahun Mayako Flowers itu berdiri. Dan teman-teman bisa lihat di belakangku itu ada nama Mayako Flowers. Oke. Jadi aku mau sedikit bercerita tentang Mayako Flowers. Ini sebenarnya di Facebook itu bukan tahun yang kelima, tapi kayaknya udah 7 tahun ya kalau nggak salah, karena buket aku buat itu pada tahun 2017 kalau nggak salah. Ini tahun 2017 dan sekarang udah 2023. Di 2017, 2018, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23. Ini kan udah 7 tahun teman-teman. Jadi buket aku Mayako Flowers itu udah ke 7 tahun dan alhamdulillah yang aku syukuri kali ini, alhamdulillah ini nggak pernah putus sama sekali, walaupun prosesnya untuk perkembangannya itu masih sangat lama, dan itu nggak apa-apa buat aku, dan aku bersyukur alhamdulillah ini nggak pernah putus. Dan sedikit juga teman-teman, alhamdulillah Mayako Flowers juga aku sudah bukan cerita apa ya, tapi alhamdulillah aku sudah bisa bantu beberapa kenalan aku yang mereka itu dari mahasiswa, dan alhamdulillah sekarang juga mereka masih sementara produksi buketnya masing-masing. Namun buketnya itu udah pakai brandnya mereka sendiri, bukan lagi Mayako Flowers. Jadi Mayako Flowers itu berdiri sendiri aja. Tapi kalau untuk memberikan ilmu atau mengajarkan mereka itu aku selalu siap, tapi ada juga beberapa peraturannya teman-teman. Oke, jadi Mayako Flowers itu berdiri pada tahun 2017 kalau nggak salah, itu awal bulan-bulan Februari, dan waktu itu aku baru terima uang dari beasiswa bidik misi. Aku masuk di beasiswa bidik misi karena aku kuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Aku adalah salah satu penerima bantuan bidik misi bagi masyarakat yang kurang mampu, karena memang aku kurang mampu karena orang tuaku itu udah nggak ada, mama, dan tapi kalau papa itu masih ada, tapi papa itu aku nggak tinggal sama papa. Jadi aku alhamdulillah dikasih kesempatan bisa dapat beasiswa teman-teman. Jadi uang dari beasiswa itu aku pergunakan untuk aku jadikan usaha. Karena begini teman-teman, kemarin aku pernah berpikir bahwa kalau misalkan uang beasiswa ini itu kan cuma sampai 4 tahun. Jadi karena aku udah terbiasa menerima uang sebanyak itu, jadi aku ingin setelah putusnya beasiswa ini aku masih bisa terima uang setiap bulannya. Gimana caranya ya? Yaudah aku cari informasi, cari referensi, aku gali terus kemampuanku sampai di mana, dan alhamdulillah di ujung penantianku aku dapat salah satu nikmat, bukan nikmat sih, tapi aku dapat salah satu ilham, alhamdulillah. Jadi dimana aku bisa buat buket. Aku datang di acara wisuda kakak senior aku, dan disitu masya Allah aku lihat banyak banget buket, banyak banget para penjual buket, entah dari kalangan masyarakat, dari mahasiswa, dari anak-anak juga ada yang berjualan buket. Dan aku tertarik banget teman-teman, dan aku lihat situ buket-buketnya itu cantik-cantik. Aku pelajari sendiri, aku otodidak sendiri, aku pelajari, aku lihat bahannya, aku search di Google, dan alhamdulillah aku lihat, dan masya Allah kok itu buketnya cantik-cantik. Dan aku cari teman-teman, aku cari bahan seadanya. Toko yang pertama aku datangi adalah toko Mufida, dimana waktu itu Mufida belum seperti yang sekarang ini. Mufida waktu itu masih sementara proses pembangunan, tapi itu udah ada bahan-bahannya yang mudah aku jangkau di situ.
Oke teman-teman, jadi aku beli bahan-bahannya, terus aku buat. Waktu itu buket pertama yang aku buat itu sekitaran 30 atau 50 lebih kalau nggak salah. Dan buketnya belum seperti yang sekarang ini, masih karena masih pemula, jadi aku pulang kampus, pulang dari kuliah itu aku langsung masuk di dalam kamar dan aku langsung mengunci pintu. Jadi biasanya teman-teman tanya karena aku kan tinggal di asrama, yang kebetulan asrama itu ada beberapa, kami tinggal ada 8 mahasiswa di situ. Jadi ada 4 kamar. Jadi aku punya kamar sendiri, aku mengunci pintu, terus aku buat buketnya. Nanti malam aku keluar itu kumpul-kumpul sama mereka. Jadi alhamdulillah aku dapatnya buket itu 50 dapat aku bisa buat itu 50 pieces. Setelah itu aku dapat informasi teman-teman. Jadi ada informasi di mana akan ada wisuda di UNG. Awalnya aku malu dan aku nggak tahu cara jualnya gimana, cara promosiinnya gimana. Jadi aku ajak teman-teman kelas aku, dan kebetulan dan alhamdulillah teman-teman kelas aku itu support aku. Jadi mereka mau aku ajak untuk jualan buket. Oke, jadi awalnya jualan buket pas kita datang di acara wisuda, dan itu benar-benar banyak banget orang yang berdatangan di acara wisuda UNG, dan waktu itu banyak juga para penjual buket. Dan waktu itu aku berjalan di belakangnya teman-teman aku, jadi aku nggak pegang bunga sama sekali, yang pegang keranjang, yang pegang dos itu adalah mereka. Jadi mereka berpencar itu menawarkan buket aku yang aku buat kepada orang-orang pengunjung atau para tamu undangan di waktu itu. Dan aku malu sebenarnya teman-teman, aku malu, tapi rasa maluku itu terbayarkan dengan alhamdulillah ada bapak-bapak yang turun dari mobil dan tiba-tiba langsung panggil, dek sini dek, dek berapa ini buket, langsung ditanya. Langsung aku jawab, ini harganya 50. Harga paling tertinggi pada awal aku buat buket itu adalah 50.000, dan itu yang paling tertinggi teman-teman. Jadi aku jualnya 50. Dan apa yang aku jual itu buket yang pertama aku buat itu buket boneka. Itu aku jahit sendiri, itu boneka wisuda. Dan buket boneka wisuda itu sebenarnya apa ya, aku juga sih malu bayangin buket itu, boneka itu bukan mirip boneka sih teman-teman, tapi lebih ke kayak boneka santet. tapi lucu. Tapi alhamdulillah aku berhasil, aku buatnya dua atau sekitaran 3 bunga boneka wisuda yang pakai toga dan pakai jilbab. Jadi aku buatnya aku jahit pakai tangan, pakai jarum-jarum, terus aku masukin dakron, terus aku buat matanya, aku pakai jilbab, terus terakhir aku pasangkan toga. Jadi terlihat seperti boneka wisuda, seperti orang wisuda waktu. Dan alhamdulillah ada yang beli, bapak-bapak turun dari mobil atau oto dengan menggunakan pakaian dan jas yang keren, dan wow, ini kayaknya orang kaya nih. Oke, jadi itu. Dan alhamdulillah teman-teman, pada waktu itu aku nemu pada waktu itu awal aku jualan itu aku dapat uang sebesar 700.000. Hore. Jadi aku jualan itu dapat uang 700.000, dan alhamdulillah masih sisa 3 kalau nggak salah itu buket. Dan karena awalnya aku nggak memikirkan untuk jadi orang kaya, tidak, yang penting aku waktu itu dapat uang dulu untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan aku yang sebagai anak rantau, sebagai anak kos yang membiayai hidupnya sendiri, berjuang sendiri. Bagaimana caranya untuk aku bisa dapat uang selain dari dari bidik misi. Jadi pas aku dapat 700.000, aku hitung bersama teman-teman aku. Alhamdulillah aku langsung ajak teman-teman aku makan di kantin
kampus, kantin favorit aku yaitu kantinnya Maima. Jadi kami makan di situ, makanya alhamdulillah kami makan sepuas-puasnya. Aku bilang sama teman-teman, kalian makan sepuas-puasnya, pokoknya kalian ingin makan apa silakan makan. Aku beliin mereka minuman, dan kalau yang laki-laki yang sering merokok, aku belikan juga mereka rokok. Jadi alhamdulillah. Jadi setelah aku dapat uangnya, aku jadikan lagi modal, aku putar lagi jadi modal, dan alhamdulillah aku putar lagi, aku buat lagi seperti itu seterusnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Insya Allah aku lanjut ceritanya sampai Mayako Flowers sampai saat ini, karena masih banyak lagi perjuangan yang aku lalui. Walaupun kecil tapi nggak apa-apa, itu adalah usaha kita, adalah jerih payah kita nggak perlu minta-minta. Biarpun kecil tapi kita adalah bosnya teman-teman. Ya, walaupun kecil kita adalah bosnya, kita adalah pemiliknya, dan nggak bisa diganggu gugat. Jadi apapun usaha kamu, atau untuk saat ini kamu belum memiliki skill atau kamu belum memiliki sesuatu yang ingin kamu banggakan untuk diri kamu sendiri, teruslah belajar, teruslah galih, dan teruslah memperbanyak referensi. Atau silakan kamu keluar dari kamar kamu, tempat tidur kamu, dan silakan kamu berjalan menuju tempat di mana kamu bisa mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan inspirasi untuk menjadi penopang hidup kamu. Oke, terima kasih. Semoga video aku kali ini kalian suka, dan insya Allah aku lanjut ke part selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.